Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisyah Nurdarnata dengan NIM 182330044. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika perpajakan dari tugas minggu ketiga, yaitu tentang etika dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Yang akan saya bahas pertama yaitu dari penjelasannya pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keputusan. Keputusan adalah pilihan yang biasa diambil ketika terjadi masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam organisasi atau perusahaan, maka diperlukan satu kebijakan dalam menyusun strategi untuk penimbulan cara berpikir atau cara-cara baru untuk melanjutkan pemecahan masalah dan dilakukan melalui pemilihan satu atau alternatif. Selanjutnya ada tentang di sini saya kan tadi setelah menjelaskan tentang keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan ini ada menurut beberapa pendapat ahli ilmuwan, yaitu yang pertama menurut George R. Terry, yaitu pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua ada menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan tindakannya cepat. Yang ketiga ada James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan dengan cara pemecahan masalah. Yang keempat ada Handoko, yaitu tahun 1997. Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Yang kelima ada Claude S. George. Pengambilan keputusan adalah proses pengambilan yang dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran yang kegiatan pemikirannya termasuk ke dalam pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif tersebut. Lalu ada menurut Davis tahun 1988, pengambilan keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapannya dengan tegas. Jadi inti dari pengambilan keputusan ini yaitu suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Lalu proses pengambilan keputusannya itu ada 4, yaitu tentang menetapkan keputusannya, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga melaksanakan pengambilan keputusan, dan yang keempat evaluasi terhadap setiap keputusan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Tentunya kalau kita mengambil keputusan itu perlu peran seorang pemimpin. Jadi yang pertama ada menyesuaikan situasi dengan banyak pertimbangan yang telah diperhitungkan dengan matang. Yang kedua adanya dari perasaan, firasat, dan juga intuisi. Lalu pengumpulan, pengolahan, penilaian fakta-fakta secara rasional dan sistematis. Lalu yang keempat ada wewenang yang formal yang dimiliki dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang kelima, keputusannya bersifat sederhana, sentral, dan strategis. Yang keenam ada keputusannya seragam, namun dapat diberikan secara terus-menerus dengan gaya kepemimpinan yang berbeda secara baik dan bijaksana, namun sesuai kondisi. Sebuah perusahaan kita memerlukan seseorang yang beretika. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang beretika. Secara garis besarnya menuju pada watak dan perilaku dalam pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasar nilai-nilai moral, norma, dan aturan. Namun ada uraian beberapa dari kepemimpinan yang beretika ini. Yang pertama ada mempunyai peranan penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas integritas organisasi. Yang kedua ada menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya.
Lalu yang ketiga ada menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai perasaan orang lain juga dalam pengambilan keputusan di dalam bidang perpajakan. Namun di pajak merupakan bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi perusahaan. Ada beberapa uraian dalam pengambilan keputusan di dalam bidang perpajakan ini. Yang pertama ada peranan pajaknya, yaitu membantu perusahaan dalam membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus dari etika dalam perusahaan ini, yaitu salah satu kasusnya adalah yang kental hubungannya dengan pelanggaran etika profesional yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yaitu adanya kasus Gayus Tambunan yang dijatuhi hukuman 29 tahun penjara yang berkaitan dengan etika profesional dan kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Lalu dalam penggelapan pajaknya ini, Gayus disebut memiliki rekening dan saldo sampai dengan 25 miliar rupiah beserta rumah mewah yang didapat dari penggelapan pajak dananya tersebut. Hal ini sangat jelas mencurigakan sekali karena gaji pegawai pajak per bulannya itu 12,5 juta rupiah. Gayus Tambunan juga diduga menerima suap dari beberapa pihak dengan jumlah besar dan sampai miliaran juga. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.